Gen Z nggak butuh topeng, nggak butuh pencitraan. Di sini kita ngomongin apa adanya tentang hidup, tentang tekanan, tentang mimpi dan realita yang kita jalanin tanpa filter, tanpa sensor. Lu lagi dengerin Z tanpa sensor, cuma di ZW7 Radio. Masih di ZW7 Radio di sini di acara Unsensor, acara yang membicarakan soal Gen Z tanpa sensor. Di sini ada kedatangan tamu dari mana nih, J? Dari mana nih, kakak-kakak? Kita dari Radio Budi Luhur ya. Radio Budi Luhur. Halo. Dulu kali ya Kenalan, boleh kenalan. Boleh. Gua Ali, bisa dipanggil Leker biasanya. Bentar. Ali dipanggilnya Leker kalau di radio gua. Kenapa? Lu suka basket nggak? Gue suka. Waktu itu tuh gua pendaftaran radio. Terus gua pakai baju Lakers. Oh, makanya dipanggilnya Leker. Panggil itu sama alumni. Ya udah, biasa itu. LA lo. Nah, di sini ada gue Dela. Disiumin lo gua. Diam. Nggak peduli lo. Host dia lo. Nggak peduli lo dia lo. Nggak peduli. Ya lanjut Del. Del, halo Nggak Del. relate. Halo Dela. Halo Dela. Halo. Kok nggak dijelasin kenapa namanya Dela? Iya. Panggilannya siapa? Panggilannya siapa panggilannya? Nama saya Dela. Nama panjangnya nih Maya Dela. Iya. Maknya Dela. Maya. Enggak dong. Maya Dela ya udah Maya Dela. Oh, Maya Dela. oke. Dipanggilnya di kampus apa? Ya, Dela. tetap Dela. Dela. Oh, Dela. Oke. Ya, enggak, Jangan. Jangan. Siapa tuh emang ada Jangan. Lanjut. Ini dua-duanya apa semua dari satu fakultas apa beda-beda? Iya benar. Oh, kalau Ali dari mana Ali? Gue dari ilmu komunikasi. Dela? Kalau gue juga sama. Itu Iya. Pakai Bagili, itu dikit, pakai. dikit. Enggak apa-apa Bagili. Pakai. Iya, Pakai enggak kedengeran di sini. Dari mana Dela? Dari mana? Dari Sama kayak dia. satu fakultas. Ilmu Ilkom. komunikasi juga. Penjurusan belum? Apa? Ali apa? Dia DMA, gue broadcast ya. Pakai. Sabar. Kita kalau gue ya Jangan. Gue broadcast. Iya, oke. Jangan berantem. Oh, ya. sabar. Satu. Ali dulu Ali. 1 2 3 sweet. Ya, ayo. Gue dari Nggak usah ilmu diturutin, komunikasi multimedia jurnalis. Apa itu? Broadcast. Oke. Kalau gue dari penjurusan gue digital media advertising. Wih. Iklan. Iya, iklan digital gitulah. Oke. Yang Tapi belakang ya. Yang belakang. Yang belakang dulu. Ya, sweet. Sweet. Kenapa sih? Pada nggak akur kenapa sih? Pada nggak akur kenapa sih nih? Kurang akur. Iya. Gimana? Kalau gue namanya Rahma dari Rahma. anak kriminologi. Dipanggilnya apa di kampus? Rahma juga. Bukan Rahmat. Bukan, tapi biasanya juga dipanggilnya mat gitu. Oh, ya ampun. Bener. Bercanda nggak apa-apa bercanda. Emang tempat bercanda sini. Iya. Lanjut. Halo, nama gue- Rahma fakultas apa? Bentar. Kriminologi tadi ya? Fisip. Kriminal. Fisik. Fisik. Fisik apa? Badan. Jurusannya badan. Fisik. Apa sih? Bukan. Fisik apa? FIS Ika. Jadi IGG. Fakultas Ilmu Sosial dan studi global. Studi global. Iya. Antropologi. Enggak, Bukan dong. enggak, itu Tapi fisip, Bray. jurusannya cuma ada 2, kriminologi. Tahu nih. Enggak tahu gua enggak tahu. Ketemu aja. Tahu tuh. Terus gimana? Hah? Kalau di fisik tuh ada 2, kriminologi sama hubungan internasional. Oke. Jadi Kriminologi. fisik, studi global. Nah, sosial politiknya ke fisip. kriminologi. Iya. Oh gitu. Baru Dulu sih. fisip, tapi Belajarnya apaan sih itu? gara-gara ada kriminologi Ini jadi ada fisik. Adrianus Malaya. Ada itu. Fisip di Ini gimana sih satu universitas gak? sabar. Dulu gue fisik. Lu fisik. Ya udah dan aja diselesain out frame ya. Udah. Diselesain di kampus aja, udah. Ya. Cuma info loh ini. Ya udah. Kita minta cuma info loh. Ngerti. Udah. Yang satu. Halo, nama gue Indah. Ini Indah. pakai nama panjang nggak? Boleh. Nama gue Indah Permatasari. Dipanggilnya Indah. Iya, Gue dari Indah. FKDK juga. FKDK itu apa? apa? Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Oke. Peminatannya Public Relation. Public Aja. relation.
Anjay. Dia temennya truk-truk di Priuk nih dia. Oh, orang Priuk ya. Orang Priuk. Keras. Iya. Mana Warakas? Celincing. Wush, Cilincing bray, keras. Keren. Keras. Satu Oke. komplek sama siapa? Jimmy Upstairs. Emang nggak tahu. Enggak tahu gue juga. Enggak pernah ke Priuk gua. Jadi gue mau jelasin nih. Saya Age dan dia Aji. Iya. Kita berdua Aji. Udah. kita berdua terpaut usia sebanyak 20 tahun. Saya tua, saudara-saudara. Udah mulai menerima ya Anda ya? Udah. Hari ini unsensor. Kenapa kameramen? Enggak, dari tadi gua lihat kameramen. Oh. Kayak ikan koi. Parah banget kayak ikan koi. Wah, Parah fisik. banget. Parah. Udah mulai fisik. Bahaya, fisik. Bahaya. Jangan. Ya, masih di kita membahas apa stigma-stigma yang ada di Gen Z. Benar. Sekarang hari ini kita mau bahas apa nih? Ya, kan Bung Age. Bung Age pada kok berubah suaranya. Oke. Kita membahas. Nungguin ya. Membahas soal aktivisme dan cancel culture. Wih. Jagonya nih. Wow, ini ada prajurit sosial media ada di sini ya. Oke. Rezim. Rezim yang membela rezim atau tidak membela rezim. Jadi gimana? Kalau menurut kalian nih, Gen Z, anak sekarang tuh emang lebih peduli isu sosial atau cuman mau ngikutin trending doang sih? Kalau mau boleh nanti satu-satu. Gak apa-apa, beda-beda. Oke, tapi jangan berantem aja. Kita harus di sini tempatnya menggodok logika. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Oh, bukan. Mas, kalau Beda ya. Beda itu. kata-kata menggodok logika itu kata-kata 80-an banget itu. Ya emang gua tua, Ji. Emang gua tua. Jadi menurut kalian gimana tuh kalau ada isu-isu tuh kalian lebih ngikutin secara dalam apa cuman pengen ngikutin trending doang gitu? Benar. Menurut kalian Gen Z. Ya siapa dulu? Ali boleh jawab. Duluan Del. Dilempar Dela dulu deh. Dela dulu deh. Kayaknya. Iya. Kalau menurut gue sih dari gue pribadi kan. Ya. Kan kalau emang kita nge-scroll itu kayak beda-beda kan topiknya. Kayak kalau awalnya tuh ngeliatnya emang kayak rada FOMO gak sih, ini bahasnya apaan gitu. Tapi emang kayak kalau udah diperdalam lagi kayak oh ini ternyata emang bagus. Ini tuh kayak kalau kita bahas terus kita emang dukung ya emang ya bagus juga gitu loh. Jadinya jatuhnya bukan FOMO juga sih gitu. Tapi kalau menurut lu nggak ngikutin hal-hal yang kayak gitu tuh apa sih bakal left behind atau apa? Kenapa sih anak-anak Gen Z tuh kalau ada topik atau apa gitu yang harus diikutin gitu? Benar. Semuanya harus diikutin terus ikut komen walaupun kalian nggak riset kadang-kadang kan? Benar, Ya kan? benar. Di sini siapa yang masih baca buku? Buku fisik ya? Kayaknya Buku fisik. Ada nih. Nah, Indah masih buku. Baca bukan. Nah, kan kalau zaman Masa. Nah, kalau zaman gua dulu nih ya, gua ada masalah nih. Pasti gua akan cari literatur lah minimal, entah itu makalah atau majalah ilmiah atau buku atau apa. Nah, kalau kalian kan sekarang kan ya nggak apa-apa gampang kan. Jadi banyak hal-hal yang udah di retranslate gitu lah, diterjemahkan benar, gitu. benar. Terus kalian nimbrung seolah kalian tahu dalam gitu. Nah, menurut kalian tuh bener nggak sih kayak gitu tuh? Ada yang mau jawab? Siapa? Rahma, Indah, Ali. menurut lo gimana, Mak? Ayo Mak, jawab Mak. Kayak seolah-olah dia tuh ini ya kayak baca bukunya cuman baru satu tapi seolah-olah kayak Ngerti banget. gitu. Harusnya lebih baik sih jangan seperti itu ya, karena mungkin kalau baca dari satu sumber doang tuh kurang akurat. Jadi mending baca beberapa buku dulu baru bisa nganalisis lebih benar lagi. Biasanya sih gitu ya. Tapi lu tipe orang yang begitu apa yang sebaliknya? Kalau gue sih tipe yang kayak gitu karena di kriminologi sendiri Asik. Nyambung nih. Ini anak buahnya Bapak Adrianus Malebla. Udah. Tahu kriminolog itu tahu kan Pak Adrianus siapa yang siapa tuh? Wah, baca dia. Ada iya, tahu. kriminolog UI ada itu. Oh Ya, iya. Jadi kalau rata-rata temennya di sana juga iya. gila lu tua banget ya. Gila lu. Bukan ya. Gua murid masih. Ya terus Mak gimana? Oh iya, karena kalau misalkan di kriminologi tuh kita kan rata-rata tuh selalu nganalisis suatu berita. Oke.
terusannya tuh lihat dari jurnal-jurnal. Kayak kita baca beberapa jurnal, lalu kita buat analisis lagi kasusnya. Kayak misalkan kita lagi mau ngebahas kasus pembuangan sampah sembarangan. Jangan ngebaca satu jurnal doang. Rata-rata kan kalau misalkan ngebaca satu jurnal doang, kita kayak ngebahasnya kan kayak yang jurnal itu tuh intinya dari judulnya tuh cuman ngebaca itu doang kan. Oke. Dapat referensi dari banyak jurnal gitu. Lebih Jadi baik sih gitu ya. Jadi intinya masih ada lah yang riset dulu lah sebelum komen atau apa di satu. Kan di Google Scholar tuh. Nah, biasanya kan di ya misalnya ada satu masalah terus kalian tuh masih ada lah yang diem terus coba nyerna cari literasi baru coba ngeluarin pendapat gitu kan. Iya, benar. Intinya. Nah, gitu tuh teman-teman. Nanti kalau mau tahu pendapat lainnya, belibet kan dikit. Udah mas. Ya. Nanti kita akan kembali lagi ya setelah lagu-lagu yang berikut ini. Oke, udah record dari tadi udah record. Ayo. Masih di GW7 Radio, masih di Unsensor dengan teman-teman dari Budi Luhur. Masih membahas soal aktivisme dan cancel culture. Kalau kalian nih nggak ikut-ikutan deh, misalnya ada tema apa gitu terus yang seharusnya nggak jadi ranah kalian gitu. Benar. Itu kenapa sih gampang banget gitu jarinya kalian yang 24/7 tuh gampang banget gitu komen gitu. Gini deh, ambil contoh misalnya kemarin ada kasus yang bapak-bapak jualan es gabus. Iya. Itu Di antara kalian siapa yang komen nih? Nah, ada nggak yang komen? Nggak ada. Benar. Ada kan? Masih ada kan? Iya kan? Masih ada kan? Ya kasihan banget lagian emang gatel gitu kayak kasihan. Nah, iya kan kadang-kadang Gimana sih itu? itu kan iya kadang-kadang di awal kan begitu ya, tapi ternyata ya setelah dilihat belakangnya tuh ada hal-hal lain yang bikin dia kayak gitu. Ternyata ada udah disumbang, udah diapain, ternyata kok gitu. Apa memang pengguna media sosial kayak Gen Z gini, ya udah deh tergantung emosi aja deh. Tergantung depannya. Ya tergantung depannya aja dulu. Tergantung depannya dulu. Kita komen lah gitu. Kita komen gitu. Toh akhirnya juga nanti kebuka dan kalian ada nyeselnya kan kadang-kadang kan. Benar. Iya kayak gitu kali ya. Iya. gitu. Gimana Del? Gimana? Ya kadang kayak kalau misalnya udah terkuak nih faktanya, oh dia gini-gini kayak ya gue udah komen gini lagi kayak gini lagi, ya paling gue hapus lagi sih biasanya. Oh gitu ya. Semudah itu ya. Semudah itu berarti ya. Semudah itu buat. Semudah itu kayak emang parah sih komen-komen. Netizen kan pandainya membolak-balikan fakta. Oke. Padahal belum tentu benar. Iya kalau dari siapa Rahma ya? Iya. Di kriminologi kan ada belajar soal psikologi orang lah tentang Psikologi kriminal. Nah, psikologi kriminal ya. Misalnya hal-hal yang bertolak belakang kayak gitu, apa sih yang menurut lo sendiri ya jadi trigger paling gede? Soalnya kalau menurut gua nih media sosial tuh ngedrive kita bikin makin emosional, bikin apa gitu. Nah, menurut lo gimana tuh literasi yang pernah lo baca tuh? Itu biasa. Ini menarik nih soalnya ada kriminolog di sini nih. Bahaya nih. Menarik nih. Menarik. Enggak apa-apa. Jangan beranggapan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang gede pasti ada mulai dari kecil kok. Benar. Ya, dari Ahmad dulu, yang lain boleh nimpalin ya, yang lain enggak apa. Ya. Kalau menurut gue ini tuh karena dari aspek sosial di media sosialnya itu tuh lebih ke ngarah yang kayak pengennya mikirnya tuh ngambil cepet gitu. Karena kan sekarang pasarnya kalau di media sosial tuh kayak sukanya nontonin reels, nonton TikTok yang cepet gitu kan. Nah kadang juga ada berita dari reels atau TikTok tuh yang cuman ngeskelibetin doang. Dan itu kan benar gitu. Nah biasanya timbulnya tuh dari situ. Kayak biasanya dari komen langsung kayak, ih ini begini, ih apa. Terus yang lain juga kayak, emang iya ya, kayaknya ini bener deh. Kan biasanya dari omongan ke mulut kan biasanya juga kayak gitu kan. Itu tuh udah dari zaman dulu banget tuh. Mulut ke mulut pasti kayak, word of mouth lah ya. Iya benar. Gosip-gosipan gitu ya. Kalau di Parung namanya apa? Word of mouth. Tadi ulangin. Kalau di Parung, ini Mas Aji orang Parung. Apa namanya tadi? Kata lu apa tadi? Gosip-gosipan. Gosip-gosipan. Terus gimana? Dari word of mouth tadi deh, misalnya, kan bisa aja orang ngejudge nih. Jadi yang hal-hal yang belum secara real tuh kebukti lah gitu. Misalnya kalau dari kalian kan mungkin kalau yang dikomunikasikan ini soal apa ya?
mengeluarkan hal-hal yang misalnya kalian kalau ngejual sesuatu nih kayak obat gitu. Ini berkhasiat nih. Itu kan ada balutan-balutan kalian di advertising misalkan. Kalau ini bagus nih ini padahal dipakai apa gitu. Biasa kan kita nggak tahu. Nah, itu media sosial tuh jadi apa ya? Kalau udah dijudge terjadi sesuatu, kita kan gampang banget nge-cancel kan. Nah, menurut kalian tuh itu gimana sih sesuatu tuh butuh second chance, pembuktian atau apa sih metode-metode yang Gen Z lakukan lah biar kalian tuh dapat satu hasil yang wah ini bener nih menurut gua gini nih gitu. Apa Indah? Apa Indah? Misalnya Indah nih ngeliat cowok nih. Wah, ini kata orang ganteng tapi bajingan. Iya kan? Itu kan dari hati lah. Enggak kan? Gue lagi ngungkapin aja apa yang gitu kan. Kan sering ke drive dari gitu kan. Mungkin dari gaya hidupnya yang dilihat cuma 5 detik, 15 detik gitu kan. Tapi kalian udah bisa nyimpulin kan gitu. Nah, kalau Indah gimana? Ya mungkin itu karena kan perspektif orang beda-beda ya, Mas. Jadi ya gimana cara kita ngartiinnya aja sih, karena kan gak semua orang itu punya pendapat yang sama. Jadi mungkin dari diri kitanya mungkin si orang ini beranggapan kalau misal Laker ya Kar. Misal Laker tuh ambil contoh lah, contoh yang paling dekat. Misal nih, Laker ganteng tapi bajingan. Jujur, Laker gitu kan? Beneran. Bercanda. Tapi pas setelah gue temenan sama dia, ternyata Laker yang dibilang sama orang-orang tuh ternyata enggak. Iya beda. Faktanya enggak gitu loh. Lah kalau itu kan emang orangnya secara fisik kesentuh ya. Nah kalau di yang sosial media global gitu kayak di sosmed kayak di apapun lah gitu. Itu gimana cara kalian buat, kan tadi kata Della bilang kita kadang-kadang ikut karena FOMO gitu. Nah udah ikut nih ternyata kok beritanya beda gitu. Dan dihapus ya dulu komennya. Menurut menurut lu hapus. Iya, dihapus gitu. Tapi kan setelah kejadian itu apa yang kalian lakukan setelahnya gitu? Kalau apakah nyari tahu lebih banyak secara literasi atau dipelajarin dulu atau punya metode lain kayak diem kita lihat dulu nih apanya dulu gitu. Nah, gimana Li? Ayo. Pakai mic. Yang tadi kasus es gabus. Ya kejauhan. Nah, kasus tadi es gabus. Kan awalnya dia ngomong sampai dipukulin gitu. Video TikTok awalnya gitu. Kayak yang mulut sampai digituin sama es gabus. Dan gue di situ masih kayak yang yaudah lihat dulu, di like doang, udah masuk TV nih kasus, terus di TikTok jadi banyak yang bikin es gabus. Terus pas udah ada dari klarifikasinya dan dari pihak apa ya namanya? Pol PP ya? Polisi aparat ya. Kayak nggak sampai segitunya, terus ke keluarganya juga kan ada beberapa wartawan yang ke keluarganya juga nyari tahu ternyata dianya kenapa gitu, gue lupa dah. Pokoknya harus tahu dari segi mana-mananya dulu baru bisa dipukulin kayak ya berarti ada momen kalian harus diam, nyerna semuanya baru sampai ke konklusi ya. Oke. Ya itu bagus sih untuk lihat hal-hal baik mengenai Gen Z yang lainnya kita akan. Sorry Mas. Oke. Apa? Lu mau apa? Lu mau ganti segmen ya? Iya. Ayo dah, segmen dulu. Nanti. Kok enggak kompak sih kita, Ji? Nanti. Yo. Ini kebanyakan gosip kata gosip. Gosip nih. Kaget ya tadi. Gue bercanda doang kok sama Haji. Maaf ya. Oke, kita akan kembali lagi sampai jumpa. Lo enggak sampai lagu yang berikut ini. Bye. Lo kok bye? Masih di ZW7 Radio di Uncensored. Suatu bahasan Gen Z tanpa sensor. Masih bersama teman-teman dari Budi Luhur. Yang semangat dong. Oke, tadi kan kita ngebahas tentang cancel culture sama aktivisme. Ya. Maksud aktivisme tuh bukan yang kayak lu jadi aktivis, enggak ya. Di sini gua mau ngejelasin kalau semua orang sekarang bisa jadi aktivis dari sosial media. Dari jarinya, dari ya itulah semua lagi. Kalau pas zaman lu Mas, pas lo umur ini kan baru segmen 3. Iya gak apa-apa. Nanti ada pertanyaan lagi kayak gitu. Udah terusin. Iya. Enggak. Gua tuh pengen nyari pandangan tentang kayak kan tadi kan cara Gen Z atau Gen Z yang
menyalurkan aktivismenya atau menyalurkan cancel culture-nya dengan cara kan kayak komen segala macam gitu-gitu. Kalau pas zaman lu pas lu kuliah mungkin atau lu pas sekolah atau pas baru pertama kali kerja, cara lu menyalurkannya gimana dengan cara entah lu ngelihat berita yang kayaknya kurang bener nih beritanya atau gimana? Cara lu menyalurkannya gimana? Sebagai warga negara ya. Cir, warga negara. Kalau warga kampus kan pengelari ya. Oh iya. Ayo benar. Iya sih. Oke. Apa itu? Budi Luhur Radio. Yo. Apa sih nama radio? Radio Budi Luhur. Nggak bisa yang lain. Ntar lu denger dulu nih. Yuk, pendengarnya apa? Pendengarnya apa? Pendengarnya apa? Warga kampus. Hai warga kampus. Mulu nih. Enggak. Tuh, ada yang penasaran. Penasaran dia lu. Siap Bu kriminolog. Maafkan saya. Apa tadi pertanyaannya? Capek banget gua. Oh, ini. Cara lu menyalurkannya. Oh, ya. Mengkritisinya gimana lah gitu. Gini deh. Internet tuh ada pas zaman gua. Oke, ya kan. Perubahan tuh semuanya tuh dari awal. Terus media-media gede kayak payung besar kita ini, MNC Group. Anjay, kayak kalau payung teduh. Teng deng teng deng 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 deng. Tak celananya pun. Masa tak celananya? Tak celananya pun jatuh kan? Udah yuk lanjut. Iya, jadi gini, zaman gua arus media arus informasi belum sederas sekarang. Semasif sekarang. Iyalah. Masih waras orang-orang itu semua. Ya, bukan maksudnya kalian gak waras ya. Ya jadi waras tuh secara apa ya? Ada butuh proses lah kayak ada profesor di Harvard School University itu bilang bahwa boredom is giftness for our generation in millennials. Jadi ada coba artiin pakai bahasa Korea. Enggak ya, oh iya bener. Wah itu cancel culture juga itu. Iya, Southeast Asian siblings. Iya, maaf. Enggak jangan bahasa Indonesia aja ya. Ya udah, yuk. Iya, jadi ada waktu kosong yang bikin kita bosen. Itu tuh sebenarnya waktu buat kita nyerna semuanya. Jadi arus informasi tuh emang harus dipilah. Tapi kalau sekarang kan handphone itu tuh, aduh pengen bersin. Nggak apa, lanjut aja. Iya, handphone itu tuh nggak bisa kita lepasin dari kehidupan kita kan, kayak nempel lah 24/7 kan semua. Nah dulu sedangkan arus informasi itu dari koran, TV itu udah ditentuin. Nah milenial yang bikin internet jadi terlalu apa iya sih semua informasi yang di TV di koran itu selalu betul. Nah itu akhirnya kita cari literasi tambahan gitu. Jadi ya ada momen-momennya lah buat kita buat diem, bosen, terus akhirnya baca buku, akhirnya nemu satu jawaban gitu. Jadi nggak yang langsung wah ini viral harus aku gitu. Harus aku komen gitu kan. Iya, enggak kayak gitu. Zaman dulu tuh ada waktunya buat. Jadi apapun itu akan berlangsung lama gitu. Misalnya kayak lagu deh. Lagu itu akan terkenal lama lah zaman dulu karena ya harus informasinya nggak sederhana sekarang. Iya, kalau sekarang kan bisa langsung tinggi tiba-tiba sebulan bersin. Nah tuh. Bersin, maaf guys. Ya. Lanjut. Iya. Ya sebenarnya pengen cari pandangan itu. Terus kalau misalkan ke yang Gen Z sekarang, kan lebih masif ya sebenarnya. Lebih cakupannya lebih luas. Jaringan sosialnya lebih banyak gitu. Makan ada korban-korban sosmed gitu loh. Yang kayak kalau misalkan digiring opini kemana, dia ikut kemana, segala macam. Digiring opini kemana, dia ikut lagi kemana gitu. Nah, kalau kalian nih warga Budi Luhur, warga Budi Luhur gimana tuh? Ya, warga Budi Luhur ini, apakah kalian yang orang yang seperti itu atau kayak ya tadi kan udah dijelasin ya, kalian memilih-milih dulu kan. Tapi apakah kalau misalkan ada satu kejadian yang terkait tentang entah itu, kayaknya kalau kampus juga masih banyak gituan ya, banyak postingan kayak informasi-informasi yang ya seliweran kemana-mana. Apakah kalian bakal nyari-nyari dulu di sekitar kalian atau kalian bakal kayak enggak ini salah nih, enggak ini apa nih, enggak gue kenal kok orangnya enggak kayak gini gitu, kayak atau gimana? Yang dekat dulu aja, nggak usah lingkup ke orang lain segala macam. Pasti sih kita bakalan nyari dulu sih, kayak
ini kayak kan kayak ujung-ujungnya kayak pasti tahu-tahuan aja gitu loh. Oh ini temennya ini, kita tanya aja kayak. Tanya ke temannya dulu. Iya kayak. Tanya ke temannya dulu. Iya teman dulu kayak gini ya. Oh masa sih? Ternyata dia juga nggak tahu ya. Udah berarti kita nyari-nyari juga kan kayak gitu. Iya berarti gini deh, misalnya ada banyak pendapat lah gitu. Terus nih kalian kan di Vkom ya, itu belajar teori-teori buat ngiring opini kan, berarti kan, iya kan. Nah, berarti sosial media terus hal-hal informasi yang banyak banget gitu tuh gampang banget berarti ya kayak mempengaruhi pola pikir kalian gitu kan. Itu tuh cukup nge-brainwash kan? Iya kan. Jadi menurut kalian kalau ada satu hal yang salah deh, itu berhak nggak sih mereka dapat second chance gitu? Terus ada perubahan opini yang tiba-tiba setelah dikuak itu apa sih yang buat kalian tuh apa maknanya gitu? Terus sama nyesel nggak sih gitu udah kasih opini yang salah gitu? Kan sekarang gampang lah tinggal ngetik gitu kan. Nah, Siapa ya? menurut kalian tuh gimana gitu? Itu hal-hal yang kayak gitu gimana? Apakah orang yang salah bisa gitu berubah terus jadi baik? Contoh kasusnya dulu salahnya apa? Iya banyak lah, banyak. Jule. Iya banyak Ya lah. banyak. oke mungkin Jule. Ya gue nggak ngikutin secara Jauh dalam ya Jule itu kayak gimana. Tapi semua hal itu setelah orang kan kalau kebentur pasti akan berubah diri atau ya mungkin ada lah yang lebih jelek lagi gitu. Tapi banyak yang mau berubah kan gitu. Itu menurut kalian gimana? Itu ada kesempatan nggak sih buat yang ada di pikiran kalian tuh mungkin aja mereka berubah gitu, bisa nggak sih kayak gitu? Gimana? Sebenarnya kalau dari orang yang terlibat ini sendiri Mas, itu kalau dia emang mau merubah sih bisa aja ya. Cuma kalau yang dari kasus yang tadi kita sebutin itu kan karena dari awal tuh emang udah kelihatan nih jeleknya dan tiba-tiba dia juga muncul ke publik kayak yang di live stream sama ini nggak apa-apa kan yang nyebut ya? Nggak apa-apa. Jadi ini kan jadi pelajaran kan. Benar. Dan di situ tuh mulai banyak tuh antara dua kubu netizen yang pro sama kontra. Nah dari situ juga bisa dilihat bahwasannya lebih banyak nih ke yang pro ke si Julenya karena dengan dalih dia tuh seorang ibu lah, seorang istri lah, padahal dibalik itu semua ya karena dia tuh udah tetap salah gitu loh dari awal. Karena masyarakat Indonesia tuh bisa dibilang susah untuk menerapkan cancel culture sih. Oke, jadi bahasan baru tuh. Iya, ngerti. Tapi banyak kan imbas yang kalau kalian udah nge-cancel seseorang, tapi ternyata terbukti enggak. Itu kan udah banyak yang hilang dari orang itu gitu kan. Benar. Jadi misalnya kayak bapak-bapak tadi lah, let's say bapak-bapak penjual gabus itu bener gitu, udah dipukulin, udah dituduh jualan gabus beneran kan, itu kan udah banyak lah. Tapi emang orangnya kan nyebelin kan, ketahuan gitu. Ya let's say ini orang baik beneran gitu kan, udah banyak yang hilang dari mereka gitu. Nah kalian sebagai, aku nggak ngomongin kalian sebagai real life di kehidupan nyata ya, sebagai netizen deh gitu. Apa sih yang ngebikin menurut kalian nih? Apa yang menurut kalian orang-orang atau Gen Z itu kadang-kadang ada sisi sinir empatinya gitu. Udah komen aja dulu gitu sebelum kita ngulik gitu. Ya menurut kalian tuh apa gitu? Iya. Aku nggak ngasih stigma ya, tapi ini kan terjadi beneran kan? Kalian sebagai Gen Z setuju nggak? Kalau nggak setuju kita sudahi saja acara ini. Jangan marah. Jangan bukan marah. Maksudnya kan kalau nggak ada kenapa mereka belum jawab lu udah marah dulu? Bukan marah. Jadi kalau nggak ada apa ya pertentangan logika kan nanti nggak ada diskusi kan, nggak ada diskusi kan. Jadi ya udah orang sama-sama ini kok gitu. Nah menurut kalian tuh apa gitu yang bikin kayak gitu? Tadi yang nirempati. Mungkin karena pas awalnya tuh viral yang apa namanya yang ngebuat si Gen Z, kan Gen Z itu suka sama konten yang singkat-singkat ya Mas. Jadi karena mungkin faktor dari situ juga makanya banyak orang langsung berbondong-bondong komen ini bla gitu kayak tadi contoh nih. Iya jadi karena ngeliatnya kan cuma klarifikasi ya. Iya. Jadi karena kan cuma ngeliatnya sekelibat doang ya. Terus kayak di komen tuh juga banyak buzzer yang kayak ini gini nih apa jadi jelas gini ini. Iya, tapi ujung-ujungnya juga buzzer karena kayak mereka kan jadinya kayak menjatuhkan aparat terus kayak ini gara-gara milih ini gini Oke. Oh jadi ya emosi sesaat kali ya. Iya. Oke. Menarik. Oke, kok keras terus itu acara yang lain ya.
No pendengarnya apa Ji? Hah? Bingung. Nggak ada ya. Oke. Kita akan kembali lagi setelah lagu yang berikut ini. Masih di GW7 Radio, masih di Uncensored, sebuah acara yang membahas soal stigma Gen Z tanpa sensor. Masih dengan teman-teman dari Radio Budi Luhur. Ini kampus apa radio sih? Kan sama-sama di kampus. Oke, nggak apa-apa. Gap umurnya terlalu jauh, jadi nggak terlalu kompak. Nah, kita udah ngebahas soal apa tadi, aktivisme netizen dan apa ya, cancel culture lah, ya. Gue masih seru tuh tentang near empati itu. Yang tadi near empati itu kan berarti kalau misalkan di jabarin adalah kayak ya orang yang nggak ada empatinya komen dulu aja baru dia mikir gitu kan. Iya, untuk sesaat. Iya. Karena tadi udah kejawab kan, itu emosi sesaat berarti. Jadi ya emang karena serba cepet kali ya Gen Z tuh, jadi apa-apa pengennya wah komen. Kayak ngelihat kesel komen dulu aja baru mikir gitu. Ya mungkin ya tapi gitu jangan ya. nyalahin Gen Z juga dong. Oke. Nggak ada yang nyalahin. Oke. Di sini sosmed nggak cuma pengguna Gen Z doang. Betul. Teman-teman. Tapi si Ali tadi ngakuin bahwa yang ngedrive tadi kan ada beberapa yang bikin Gen Z juga kan, ada yang buat kita cepet tadi potongan-potongan gitu kan, TikTok gitu. Itu memang kan Gen Z rata-rata ya udah megang HP. Jadi kayak apalagi di TikTok tadi itu ngarahnya ke TikTok kan, Instagram kayak yang jadi rata-rata tuh yang komen kayak ya udah balik lagi ke Gen Z. Kalau yang orang tua tuh yang gen atas kita tuh kayak kagak tahu komennya kadang kagak jelas. Komennya tuh kayak yang out of context lah ya. Iya. Ngebela enggak, nyalahin enggak, jualan juga enggak. Iya. Ngerti. Kadang ada yang jualan loh. Ngerti. Ya intinya di sini kita nggak mau kita mau ngejelasin malah stigmanya yang hal-hal yang kayak gitu tuh ternyata ya itu di drive dari hal-hal yang ada di sekitarnya Gen Z juga kan, tadi kayak konten-konten cepat, terus yang nggak mendalam, terus konten-konten yang menggiring opini, ya kan, ya jadi ya banyak miskom lah kayak gitu. Kita tapi itu tuh dari dulu udah ada atau gimana sih maksudnya? Kayak ya yang konten entah konten cepat jadinya orang yang banyak yang entah ya kata kasarnya apa ya, kayak ngatain mungkin ya, atau kayak komen negatif ya gitu ya. Iya, yang komen negatif karena nggak tahu dalam gitu Ji. Nggak tahu dalamnya apa. Mungkin kalau misalkan di zaman ya entah 2000 awal gitu segala macam, itu mungkin orang-orang lebih ngerti dalamnya dulu gitu atau gimana? Ya lu begini deh, dulu ya bayangin aja ya, kita langganan majalah gitu zaman dulu. Tahu kan majalah? Tahu kan, kertas, tahu buku, koran, tahu kan udah nggak ada sekarang kan? Ada, masih. Tapi namanya beda, binder, iya, emang iya. Oh, di parung gua kali binder. Kok kena cancel kartu gua jadi mah. Kok kena cancel kartu. Enggak, soalnya dari tadi lu beda terus istilahnya Ji. Binder ada Mas. Kita samain dulu, mentang-mentang gua baru izin sakit 2 hari jadi begini sih kita berantem mulu Ji. Ya udah lanjut. Enggak ya kan hal-hal fisik udah jarang lah gua maksudnya kayak gitu kan. Ya kayak buat ngerti satu hal aja, misalnya buku soal ekonomi makro. Itu kan kalau sekarang bisa dijelasin sama sama tayangan YouTube yang cuma 10 menit atau 5 menit gitu kan. Nah kalau gue inget dulu ekonomi makro bukunya segini nih, habis 850 halaman 3777 kata. Iya banyak gitu. Jadi ada banyak waktu, banyak hal buat memilah yang mana masuk sama ideologi kita atau enggak, atau kita pilih. Karena sekarang Jule, besoknya lagi Pirgon, besoknya lagi Inara, besoknya lagi Gabus, besoknya lagi apa gitu kan. Ya mungkin hal-hal kayak gitu kali yang buat ngedrive kalian buat cepet nih komen kayak gitu kan. Ya gitu, setuju Li. Ada apa itu? Apalagi sih? Maaf gangguan dikit, gangguan. Ya jadi gitu ya Li, kayak ya ngedrive itu karena harus cepet gitu kan, lu harus ikut gitu. Banyak yang FOMO sih. Jadi kalau misalnya lagi nongkrong gitu pasti kan ada aja gosipan, apalagi kalau misalnya nongkrong nyampur sama yang cewek gitu. Ada aja kayak bahasa kok cewek? Kok gender? Jangan dong. Kena cancel lu sekarang lu.
Kena lu. Ngebahas yang Jule, ngebahas gue diem aja di situ. Ngebahas ke berita-berita gitu. Gue tahu yang Mohan, yang ceritanya Mohan doang yang maaf dek, pick me itu apa? Kayak sosok nggak tahu gitu loh. Tapi pasti ngebahas dia. Kalau gue sama teman-teman juga pasti ngebahas, tapi tuh kadang ngebahasnya sudut pandang yang lain. Kalau enggak kayak apa tuh, Li? Iya, ayo lo. Kayak apa tuh, Li? Sudut pandang yang lain tuh kayak apa tuh? Bukan sudut pandang yang lain, ngebahasnya tuh ngebahas yang enggak kayak podcast yang Green Boy. Iya. Bintang tamu yang enggak dikenal. Udah ngebahasnya ke situ aja. Kalau ngebahas berita kayak enggak apa ya, temen enggak terlalu ngikutin. Nah gini deh, misalnya kalau yang muda-muda nih sekarang Gen Z gitu, ngilangin hal-hal yang kayak cancel culture kayak gitu. Menurut kalian tuh ini bisa jadi jualan juga kan, karena pro kontra lah, karena media sosialnya kan ngejualnya kan selalu polemik kan. Benar. Ada yang setuju, ada yang enggak. Akhirnya komen rame, iklan masuk gitu. Gitu ya kan, kayak gitu kan. Kayak kalian di Vcom belajar kan kayak gitu-gitu juga kan. Nah, kalau cancel culture itu hilang, terus semua orang jadi ahli riset gitu misalnya. Menurut kalian sosial media bakal menarik nggak? Jadi ilmuwan tiba-tiba gitu. Ya enggak mesti ilmuwan, jadi kayak orang sabar buat nunggu terus baru komen gitu. Kalau sekarang kan isinya orang emosional semua tuh. Komen gitu. Akhirnya Siapa dulu? Nah, Rahma. Rata-rata pemikiran orang Indonesia maju sih harusnya asik ya. Oke. Ya itulah. Dulu. Kadang tuh kita buka TikTok butuh hiburan. Butuh hiburan kayak nih ada video ini, komennya beda-beda. Ntar ada yang berantem di komen, balas komen lagi, lagi. Kayak gitu, itu lucu. Jadi komen pun juga bagian dari si kontennya ya. Lebih lucu komennya daripada videonya. Kadang tuh ada yang karena ngebacanya pakai nada beda-beda gitu kan. Oke. Misal kadang ada yang komen nggak sesuai sama konteks, terus ada orang yang ngejudge-nya lagi. Jadi dianya yang dijudge, bukan kontennya itu. Jadi ya itu bagian dari jualannya juga ya. Berarti kalian ya pangsa pasarnya juga dong. Iya. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau kan? Mau nggak mau dong. Enggak mau dong. Pinternya kita menyerap. Iya. Oh iya, bener. Memang beda bu kriminolog ini. Aduh, enggak gitu. Nah oke nih, udah terakhir nih. Menurut kalian berempat deh, apa sih yang bisa bikin kita jadi apa ya? Ya ini kan ngomongin aktivisme secara netizen lah. Yang baik tuh, konotasi baik secara aktivisme deh. Misalnya apa gitu. Apakah kalian mau giat literasi lagi, atau kalian mau cari hal yang lebih mendalam lagi soal suatu masalah gitu. Itu apa sih yang kurang atau yang harus diperbaiki deh. Kalau dari Ali dulu, ntar semuanya boleh komen. Yang harus diperbaiki tuh itu jangan cepet emosi gitu, jangan emosi saat gitu. Komen tanpa tahu fakta yang bener-benernya tuh kayak gimana. Terus ya menelaah dulu kan. Tetap menelaah dulu kan. Tapi katanya jadi nggak asik. Iya. Ayo. Beda lu. Tadi lu bilang beda lu. Yang baiknya. Kalau gue mah nyari yang asiknya aja, kayak udah orang-orang yang kayak gitu. Aduh, SDM gimana? Guanya menikmati kelucuan itu, keunikan itu kayak. Tapi berarti kalau kayak gitu lu menilai buat diri lu sendiri dong. Iya. Pick me dong. Gue nggak tahu lo padahal pick me apa. Kalau komen lebih ke mager gue. Oke. Like aja, kalau nggak share ke teman, baru ngebahasnya di chat. Di chat. Oke. Kalau Dela. Kalau menurut gue paling kayak lebih dikulik aja sih, kayak itu bener apa enggak. Apalagi kayak kalau misalkan sekarang misalnya lagi ada pembahasan tentang suatu tuh yang mulai, kalau misalnya di Twitter ya, yang mulai tweetnya duluan tuh kadang udah nyantumin nih kayak ini dari mana sini. Mungkin kita udah baca aja lagi yang dikasih dari dia, atau kita lebih ngulik aja gitu yang matanya sama. Bijak, cukup bijak. Anda cukup bijak. Ya mungkin beda ya kalau di TikTok, Twitter, warga-warganya tuh jujur beda banget. Ya. Jadi emosinya juga beda lagi. Beda lagi udah kayak cewdean di mana. Ya. Facebook bisa suruh balik Facebook. Ya udah, Rahma mau nambahin apa?
Apa ya sebenarnya ya dua-duanya juga udah ngomong kan. Oke, lanjut. Jangan gitu. Enggak. Lo mau dituntut. Iya, maaf Bu kriminolog. Nah, jadi kasat reskrim gimana? Yang lagi rame tuh. Ya udah apa nambahin Rahma mau nambahin apa? Apa ya, nambahin apa ya? Ya biasanya kalau misalkan paling sebel banget kalau misalkan di TikTok nih, kita biasa kan di deskripsi tuh udah dijelasin ya, teknologinya apa. Terus dibuka di komen, ini masalahnya apa ya? Terus gitu sih. Kesel nggak sih? Teng. Oh gitu. Udah nggak usah perfect. Sorry guys, nggak ngikutin masalahnya apa ya? Cuma poin-poinnya doang. Iya. Biasanya kalau udah dari TikTok ya biasanya harusnya lebih baik bacanya di berita, di Google langsung gitu kan, lebih baiknya biar akurat gitu. Kadang berita-berita juga sebenarnya ada yang salah juga sih. Nah itu biasanya harusnya gimana ya? Kalau dari ini. Ntar lu. Satu lagi. Ditahan. Satu lagi. Ya sebenarnya sama aja sih. Kayak kan kalau dulu kan tuh adanya mulutmu harimaumu, kalau sekarang namanya jarimu harimaumu. Sadis. Ya kan emang gitu. Jadi ya. Iya gini. Ya kan harimau. Itu sih palingan kayak ya udahlah bijak-bijak aja kalau main sosial media tuh cari dulu faktanya. Sebagai orang yang gak pernah komen gitu, cuma ngikutin doang beritanya. Kok di bold sih? Pas udah akhirnya tuh kayak oh ya udah ternyata gitu faktanya gitu. Oke. Bijak digital kan nggak pernah. Ya itu. Benar. Oke. Ya udah. Oke, jadi konklusinya apa Ji? Tadi ada yang si Rahman nanya dulu ke lu. Tadi. Ya. Apa? Kan biasanya kalau di TikTok kan belum tentu akurat, dan kalau misalkan baca berita juga kadang ada aja artikel yang menggiring opini juga kan. Nah itu biasanya harusnya baca mengulik laginya itu harusnya di mana? Apakah di jurnal atau harus baca buku yang fisik gitu? Iya, fisik kan ya kalau ilmiah kan secara apa ya? Secara publikasi kan udah jelas lah. Karena udah diuji lah materinya semua gitu. Nah untuk menanggepinnya mah itu gampang sih sebenarnya. Makin kalian makin banyak literasi pasti makin wise kok ngambil makin wise buat bertindak lah semuanya tuh makin wise karena ada backgroundnya gitu, kalian mau ngapain gitu. Kalau misalnya masalah hukum ya ada backgroundnya kan, semua ada aturan. Mau masalah kayak hal-hal yang bersifat kekeluargaan gitu ya, itu ada juga itu kan semuanya ya perkaya diri aja sama ilmu sih. Itu yang paling wise kayaknya. Orang yang berilmu pasti bijaksana sih. Dan kalau menurut gua kayaknya berita itu juga kayak media penggiring opini juga kan. Iya pasti. Iya kan karena mereka tadi juga butuh bumbu dong. butuh rame kan. Iya mereka. Butuh rame juga. Iya. Jadi ya itu jadi kayak dua belah mata pisau lah. Yang butuh rame ya butuh ramenya, yang kena cancel culture ya kasihan gitu. Jadi ya intinya adalah teman-teman, jarimu harimaumu. Nah, udah nggak ada lagi sekarang ungker. Gimana? Udah ya, cukup jelas. Dan ya kita nggak nge-stigmain Gen Z jadi apapun lah, karena semua orang bisa jadi sesuatu yang baik atau nggak baik itu pilihan dia. Karena ya tadi lah, perbaiki semua yang ada. Butuh literasi ya cari di jurnal-jurnal yang baik, di buku-buku yang baik, pergi ke toko buku, pergi ke tempat-tempat pendidikan yang baik gitu. Kalian pasti bisa jadi lebih baik lagi. Gen Z nggak butuh stigma, kita buktiin aja di sini. Kita akan kembali lagi di Uncensored di episode berikutnya. Bye bye pendengar ZW7 dah teman-teman Budi Luhur. Shout out buat Budi Luhur guys. Gen Z nggak butuh topeng, nggak butuh pencitraan. Di sini kita ngomongin apa adanya tentang hidup, tentang tekanan, tentang mimpi dan realita yang kita jalanin tanpa filter, tanpa sensor. Lu lagi dengerin Z tanpa sensor, cuma di ZW7 Radio.